Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Dia. Hari ini kita masih membahas tentang Al-Marafiqul Madrosiyah. Tapi ini adalah part yang keempat, yaitu part yang terakhir. Kira-kira apa sih bahasannya di part keempat ini? Tapi sebelum kita mulai ke pembahasan, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi di part keempat ini kita akan membahas dua tarkib. Yang pertama tarkib mubtada khobar, dan yang kedua ada juga tarkib tentang istifham, yaitu tentang kata tanya. Di bab 1 kita sudah membahas tentang mubtada dan khobar. Ayo kita review lagi yang sekarang ya. Jadi mubtada ini adalah isim atau kata benda yang letaknya di awal. Nah, kedudukan dia adalah sebagai subjek. Kemudian khobar adalah kata yang letaknya setelah mubtada. Kemudian kedudukan dia adalah sebagai predikat. Di bab 2 ini kita akan belajar dua pola ya. Yang pertama mubtada yang dari isim isyarah, kemudian khobarnya berasal dari naat atau sifat. Dan pola yang kedua adalah mubtada yang berasal dari isim isyarah, kemudian khobarnya berasal dari dzaraf makan. Kemudian kita juga akan membahas tentang istifham, yaitu kata tanya. Ada 3 subbab. Pertama aina, di mana. Kedua min aina, dari mana, dan yang ketiga ada ila aina, ke mana. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita murojaah dulu yuk materi tentang isim isyarah. Masih pada ingat? Ya, isim isyarah adalah kata tunjuk. Jadi ini, itu, jadi ini dan itu adalah isim isyarah, yaitu kata tunjuk. Bedanya apa sih antara ini dan itu? Jadi ini adalah kata yang digunakan untuk menunjuk benda yang dekat. Misalnya, ini kotak. Tapi itu adalah kata tunjuk untuk menunjuk benda yang jauh. Misalnya, itu. Nah, jadi ini, itu. Karena dalam mufradat itu ada isim yang mudzakkar dan ada isim yang muannas, maka di kata tunjuk juga ada loh kata tunjuk yang mudzakkar dan kata tunjuk yang muannas. Kata tunjuk untuk mudzakkar adalah hada, artinya ini. Kemudian dalika, artinya itu. Untuk muannas, hadhihi, artinya ini. Tilka, artinya itu. Jadi misalnya mufradatnya adalah faslun. Faslun. Faslun ada tamar butohnya enggak? Enggak ada. Artinya dia adalah bentuk mufradat yang ya mudzakkar. Jadi misalnya pengen ngomong ini kelas, hada faslun. Terus misalnya kalau kita pengen ngomong itu kelas, dalika faslun. Kemudian misalnya contohnya mufradat dari muannas, haqibatun. Haqibatun ada tamar butohnya, berarti dia adalah muannas. Kita pengen ngomong ini tas, hadihi haqibatun. Terus itu tas, tilka haqibatun. Jadi jangan sampai hada dipakai untuk mufradat yang muannas, atau nanti kebalik, tilka dipakai untuk mufradat yang mudzakkar. Jangan ya. Sekarang kita mulai pembahasan tarkib mubtada dan khobar. Nah, sekarang kita masuk ke pola yang pertama, yaitu pola mubtada yang berasal dari isim isyarah, kemudian khobar yang berasal dari naat atau sifat. Perhatikan ya, contohnya hadzal faslu nadhifun. Perhatikan, hadzal faslu dia memakai warna merah. Terus nadhifun dia pakai warna biru. Apa nih perbedaannya? Jadi yang merah ini dia adalah mubtadanya, kemudian yang biru dia adalah khobarnya. Jadi apa artinya? Hadzal faslu nadhifun, kelas ini bersih. Kelas ini dia kedudukannya sebagai subjek, pelaku. Bersih, bersih ini adalah kedudukannya sebagai predikat. Jadi hadzal faslu, hada ini apa? Isim isyarah kan? Kemudian nadhifun. Nadhifun itu adalah naat atau sifat yang sudah kita belajar di pertemuan pertama, ada di mufradat yang terakhir. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Hadhihi hadiqatu wasi'atun.
Yang merah hadihi hadiqatu. Nah, berarti dia adalah mubtada. Wasi'atun. Wasi'atun adalah predikat. Nah, jadi kira-kira bisa apa sih yang ditangkap nih? Jadi kita perhatiin ya. Contoh yang pertama itu kan gimana tuh? Faslun. Faslun itu bentuknya apa? Mudzakkar kan? Nah, berarti dia naatnya apa? Nadifun. Nah, naatnya juga mudzakkar. Coba kita lihat contoh yang kedua ya. Nah, contoh yang kedua itu kan haqibatun. Ada tunnya, berarti mu'annas. Nah, kita lihat naatnya. Naatnya apa? Naatnya wasi'atun. Nah, berarti antara si mubtada dan antara khobar dia harus sama-sama. Kalau dia mudzakkar mudzakkar, muannas muannas. Nggak boleh tiba-tiba mudzakkar muannas, muannas mudzakkar gitu. Jadi harus sama ya. Lanjut ke pola yang kedua. Jadi pola kedua ini adalah mubtada yang berasal dari isim isyarah, kemudian khobar yang berasal dari dzaraf makan atau bisa dari huruf jar. Contohnya seperti ini. Hadal kanzu fil idaroti. Perhatikan, hadal kanzu dia merupakan mubtada yang berasal dari isim isyarah. Karena ada hadal kanzu. Nah, fil idaroh adalah khobarnya. Karena ada fi-nya. Fi-nya adalah huruf jar. Min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam. Jadi fi adalah huruf jar. Kemudian kita lihat ya contoh yang kedua. Hadihil madrasati amamal masjidi. Hadihil madrasati mubtada yang berasal dari isim isyarah. Isim isyarahnya adalah hadihi. Amamal masjidi dia merupakan khobar. Khobarnya berasal dari amama. Ya, amama itu adalah dzaraf makan gitu. Jadi bisa dilihat ya, kira-kira apa sih yang kita bisa tangkap? Jadi isim atau kata benda setelah dzaraf makan atau jar harokatnya selalu kasroh. Misalnya fil idaroti amamal masjidi. Jadi harokatnya selalu i seperti itu ya. Yang selanjutnya yaitu tarkib tentang istifham, yaitu kata tanya. Kata tanya yang pertama yaitu aina. Aina artinya di mana. Nah, di mana ini dia itu gunanya untuk menanyakan letak benda. Jadi ketika ditanya nih, di mana aula? Kita langsung menjawab dengan letaknya. Aula ada di depan masjid. Seperti itu. Contoh bahasa Arabnya. Ainal qur'atu? Al-qur'atu amamal masjidi, begitu. Jadi yang merah-merah ini adalah contoh istifhamnya. Aina di mana? Nah, yang merah lagi nih di depan masjid. Nah, ini adalah contoh jawabannya gitu. Kata tanya yang selanjutnya adalah min aina. Min aina artinya adalah dari mana. Jadi min aina ini fungsinya adalah untuk menanyakan dari mana datangnya suatu benda. Contohnya, min aina anta, dari mana kamu? Kalian jawabnya dari mana datangnya gitu. Ana minal masjidi, saya dari masjid. Kata tanya yang selanjutnya adalah ila aina. Ila aina artinya adalah ke mana. Jadi ila aina ini fungsinya adalah untuk menanyakan lokasi yang dituju. Ini contohnya nih. Ila aina tadhab, kamu mau pergi kemana? Adhabu ilal masjidi, saya pergi ke masjid. Jadi tunjukkanlah lokasinya kemana. Lokasinya adalah saya mau pergi ke masjid. Seperti itu ya. Akhirnya pemaparan di bab 2 ini selesai. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami ya. Kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ke Kadia. Jangan lupa belajar, untuk pekan depan akan ada penilaian harian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.